Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah ilmu sharaf, dasar. Kaidah-kaidah apa? Ilmu sharaf dasar. Dan perlu kita pahami apa itu ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kata, yaitu cara memproses, membentuk, merubah satu kata ke kata yang lainnya, dan masing-masing kata tersebut memiliki makna arti yang berbeda-beda. Salah satu contoh misalnya di sana ada kata sami'a. Sami'a artinya telah mendengar. Sami'a artinya apa? Telah mendengar. Yasma'u artinya telah berubah. Tidak lagi telah mendengar, tapi apa? Sedang ataupun akan mendengar. Berubah lagi menjadi apa? Isma'. Isma'. Tidak lagi artinya telah mendengar, tidak lagi artinya sedang atau akan mendengar, tapi apa? Dengarkanlah. Begitu pula di sana berubah menjadi apa? Sami'un. Sami'un artinya adalah yang mendengar. Yang mendengar. Nah, perubahan-perubahan tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, disebut di dalam ilmu bahasa Arab dengan istilah apa? Ilmu sharaf atau sharaf. Yaitu ilmu yang mempelajari akan proses pembentukan dari satu kata ke kata yang lainnya, dan masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda antara kata satu dengan kata yang lainnya. Antara ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari jabatan ataupun kedudukan kata di dalam sebuah kalimat, dan ilmu sharaf, yaitu ilmu yang mempelajari cara memproses, merubah, membentuk kata dalam bahasa Arab, kedua-duanya sangat penting di dalam bahasa Arab. Karena dengan ilmu nahwu dan dengan ilmu sharaf dan penguasaan kita terhadap keduanya, maka kita insya Allah akan mudah untuk bisa membuat kalimat ataupun menyebutkan kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, setelah kita menyelesaikan pembahasan kita
kaidah-kaidah ilmu nahwu ya, mendasar ya, kita sekarang akan mempelajari ya kaidah-kaidah ilmu sharaf ya dasar, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya atas apa yang kita niatkan ini, dan Allah Azza wa Jalla jadikan usaha kita ini menjadi ya pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Nah, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, di halaman yang ke-194 dari buku kita dan seterusnya, di sana ya penyusun memberikan ya pembagian dari macam-macam fiil. Ya. Jadi pembagian dari apa? Macam-macam apa? Fiil. Disebutkan di sana ada 6 ya. Yang pertama adalah fiil ya ditinjau dari penyebutan fiilnya. Ya. Yang pertama adalah ya fiil ditinjau dari apa? Penyebutan fiilnya. Ya. Maksudnya apa? Ya, seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa pembahasan apa? Ilmu sharaf. Nah, yang pertama dan yang utama kita akan mempelajari tentang apa? Ya, macam-macam fiil. Ya, anwa'ul af'al. Ya. Anwa'ul af'al, yaitu apa? Macam-macam fiil. Jadi pembagian ya dari macam-macam fiil. Di sana ada 6. Yang pertama adalah fiil ditinjau dari apa? Penyebutannya. Ya, jadi fiil ya. Fiil al-af'al ditinjau dari apa? Penyebutannya. Seperti yang telah kita pelajari di dalam pembahasan al-asma al-marfu'ah, yaitu isim-isim yang di i'rab marfu'. Ketika kita membahas ya naibul fa'il, ketika kita membahas apa? Naibul fa'il, di sana kita dapati bahwa ya fi'il terbagi menjadi berapa? 2. Ya. Fi'lun terbagi menjadi berapa? 2 penyebutannya. Ya. Yang pertama adalah fi'il ma'lum, ya. Ma'lumun. Dan yang kedua adalah fi'il majhulun. Nah, majhulun. Nah, ini pembahasan yang pertama ya dari apa? Ya, penyebutan ya atau pembagian dari macam-macam fi'il yang pertama. Yaitu apa? Penyebutan untuk apa? Ya, kata kerja itu sendiri. Fi'il itu sendiri. Di sana ada fi'il ma'lum dan di sana ada fi'il apa? Majhul. Apa itu fi'il ma'lum? Yaitu kata kerja yang aktif. Ya, kata kerja apa? Aktif. Ya. Kita simbolkan, kita tandai dengan cara seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah fi'il majhul, yaitu kata kerja apa? Pasif. Ya, kita tandai dengan tanda seperti ini. Di mana fi'il ma'lum, kata kerja aktif, secara umum dia memiliki makna berawalan dengan apa? Naam, me. Sedangkan fi'il majhul, kata kerja pasif, secara umum dia diawali dengan apa? Di. Nah, di sana disebutkan wazan, ya, bentuk, ya, barometer, ukuran, pola dari fi'il ma'lum. Ya, seperti apa? Kita dapati ada fa'ala. Kita dapati ada apa? Fa'ila. Dan kita dapati di sana ada apa? Fa'ula. Inilah ya pola atau wazan untuk kata kerja aktif. Untuk apa? Fi'il ma'lum yang berjumlah 3 huruf. Yang pertama di sana ada apa? Fa'ala. Yang kedua di sana ada fa'ila.
dan yang terakhir di sana ada fa'ula. Dan yang membedakan antara pola 1, 2, dan yang ketiga hanya terletak pada harokat huruf ainnya, atau kita sebut dengan apa? Ainul fi'li, huruf yang keduanya. Jadi huruf yang pertama huruf fa, dan huruf yang ketiga yang terakhir lam sama antara wazan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Perhatikan di sini sama-sama berharokat fathah, ya, fa, fa, fa. Kemudian huruf yang terakhir sama-sama lamnya berharokat fathah. Yang membedakan fi'il maklum, pola fi'il maklum hanyalah apa? Harokat ain fi'ilnya, harokat huruf yang keduanya. Jadi kita mengenal istilah ada fa fi'il, huruf yang pertama, ada ain fi'il, huruf yang kedua, dan ada lam fi'il, huruf yang terakhir. Ya. Jadi ketika disebutkan fa fi'ilnya, maknanya adalah huruf yang pertama. Ketika disebutkan ainul fi'ilnya, maknanya adalah huruf yang kedua. Begitu pula ketika disebutkan lam fi'ilnya, maknanya adalah huruf yang terakhir. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa wazan ataupun pola, ya, untuk fi'il maklum yang berjumlah 3 huruf, kita kenali di sana ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini pola dasar. Pola apa? Dasar untuk fi'il maklum, kata kerja aktif. Sedangkan ya fi'il majhul, kata kerja pasif, ya, dia hanya memiliki satu pola yang terbentuk dari fi'il ma'lum. Bentuknya adalah na'am, ya, fu'ila. Ya, bentuk pola wazan dari fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif adalah apa? Hanya satu. Apa itu? Fu'ila. Ini adalah wazan dasar dari fi'il majhul, ya, pola dasar dari kata kerja apa? Pasif, yaitu apa? Fu'ila. Fa fi'ilnya berharokat dhammah, ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah, dan lam fi'ilnya berharokat apa? Fathah. Beda dengan apa? Fi'il maklum, kata kerja aktif, ya, pola dasarnya ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Sedangkan untuk pola dasar dari fi'il majhul hanya ada satu. Apa itu? Fu'ila. Ya, fu'ila. Perhatikan di sini perbedaan dengan pola untuk kata kerja aktif, yaitu apa? Fa fi'ilnya di sini berharokat dhammah, sedangkan di sini, ya, kata kerja aktif semua berharokat apa? Fathah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Kemudian di sini ain fi'ilnya untuk pola kata kerja aktif ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah. Sedangkan untuk pola kata kerja pasif kita dapati hanya apa? Berharokat kasrah. Ya. Dan keberadaan pola kata kerja pasif karena diproses dari kata kerja apa? Aktif. Jadi keberadaan pola, ya, kata kerja pasif ini, ya, karena diproses dari apa? Pola kata kerja apa? Pasif. Ya, jadi ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi keberadaan pola kata kerja pasif atau fi'il majhul ini tidak dengan tiba-tiba, tapi apa? Ya, diprosesnya dari pola, ya, kata kerja aktif. Ini, ya, hal yang pertama yang harus antum dan antunna pahami tentang, ya, poin yang pertama, yaitu apa? Fi'il ditinjau dari apa? Penyebutannya. Ada berapa tadi? Ada 2. Ada fi'il maklum, kata kerja aktif, dan ada fi'il majhul, yaitu kata kerja apa? Pasif. Contohnya misalnya di dalam
fiil yang lainnya. Ini kan pola ya. Ini kita sebut dengan wazan. Contohnya misalnya kita dapati kata apa? Na'am. Kataba. Ya kan? Kataba. Artinya apa? Ya, menulis. Ya, menulis atau telah menulis. Kemudian di sana kita dapati kata apa? Na'am. Najisa. Artinya apa? Telah mengotori. Telah apa? Mengotori. Kemudian di sana kita dapati kata apa? Na'am. Tahura. Artinya apa? Telah ya membersihkan. Telah mensucikan. Ya. Ketiga fiil ini kataba, najisa, tahura ya mengikuti pola apa? Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Kataba, fa'ala. Najisa, fa'ila. Tahura, fa'ula. Ya kan? Dan kita artikan apa tadi? Berawalan dengan me secara umum. Kataba telah menulis. Najisa telah membuat najis atau telah mengotori. Tahura telah apa? Ya, membersihkan atau mensucikan. Ketika ya fiil tersebut kita rubah menjadi apa? Fiil majhul, kata kerja apa? Pasif, maka tinggal kita ikutkan ke pola tersebut, yaitu apa? Fu'ila. Maka kataba menjadi apa? Na'am. Kutiba. Artinya tidak lagi apa? Telah menulis, tapi apa? Telah ditulis. Perhatikan ya, telah apa? Ditulis. Kutiba. Polanya apa? Fu'ila. Begitu pula apa? Najisa. Ya, berubah menjadi apa? Na'am. Nujisa. Artinya apa? Ya, telah ya, dikotori. Ya, nujisa. Telah apa? Dikotori. Begitu pula tahura kita rubah menjadi kata kerja pasif dengan pola fu'ila, maka berubah menjadi apa? Na'am. Ya. Tuhira. Artinya apa? Telah disucikan atau telah apa? Dibersihkan. Perhatikan kataba berubah menjadi kutiba karena mengikuti pola apa? Fu'ila. Najisa berubah menjadi apa? Nujisa karena mengikuti pola fu'ila. Kemudian tahura berubah menjadi apa? Tuhira karena mengikuti wazan pola fu'ila. Ini hal yang pertama dari apa? Penyebutan atau pembagian macam-macam fi'il. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, yaitu fi'il ditinjau dari ya kebutuhannya terhadap apa? Objek penderita. Ini yang kedua. Ya. Jadi yang pertama adalah fi'il ditinjau dari apa? Penamaan atau penyebutan fi'ilnya. Yang kedua, fi'il ditinjau dari apa? Kebutuhan dia terhadap apa? Maf'ul bihi ataupun objek penderita. Ya. Seperti yang telah kita pelajari bersama ketika kita membahas ya tentang al-asma ya al-mansubah. Pembahasan yang pertama. Jadi ketika kita membahas isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub di pembahasan yang pertama, kita di sana dikenalkan ya, kita di sana apa? Dikenalkan tentang istilah apa? Fi'il muta'addi dan fi'il apa? Lazim. Naam ya, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Akan saya hapus. Jadi ketika kita mempelajari isim-isim yang di-i'rab mansub di pembahasan bab maf'ul bihi atau objek penderita, maka kita dikenalkan di sana yang kedua yaitu apa? Naam, fi'lun ditinjau atau dilihat dari apa? Kebutuhannya terhadap apa? Maf'ul bih. Yang pertama kita dapati di sana ada fi'il lazimun, dan yang kedua kita dapati di sana ada fi'il apa? Naam, muta'addiyun. Ya, muta'addiyun. Jadi, ya, pembagian dari macam-macam fi'il yang kedua adalah fi'il ditinjau dari apa? Ya,
kebutuhan dia terhadap apa? Maf'ul bihi ataupun objek penderita. Di sana ya disebutkan ada dua. Yang pertama adalah fi'il lazimun, yaitu kata kerja intransitif. Dan yang kedua adalah fi'lun muta'addiyun, kata kerja apa? Transitif. Jadi ada kata kerja intransitif yang tidak memerlukan apa? Keberadaan maf'ul bihi atau objek penderita. Ada pula fi'il muta'addi, yaitu apa? Kata kerja ya yang transitif, yaitu yang memerlukan adanya apa? Maf'ul bihi, objek apa? Penderita. Dan ya, kedua penyebutan fi'il ini dia fokus di bab apa? Fi'il ma'lum. Jadi kata kerja aktif ditinjau dari kebutuhan dia terhadap apa? Objek penderita, maka akan terbagi menjadi dua, yaitu apa? Fi'il maklum lazim dan fi'il maklum muta'addi. Kata kerja aktif intransitif dan kata kerja aktif transitif. Ya. Semoga bisa dipahami penjelasan ini. Jadi istilah-istilah lazim muta'addi insya Allah bukan istilah yang baru bagi saudaraku dan saudariku semua, karena pembahasan ini pernah kita singgung ketika kita masuk ke bab ya isim yang di i'rab mansub yang pertama, maf'ul bihi. Begitu pula istilah maklum dan majhul pernah kita singgung ketika kita membahas isim yang di i'rab marfu ya, di pembahasan apa? Yang kedua yaitu naibul fa'il. Naibul apa? Fa'il. Nah, di sana kita ya dapati atau ketika membahas fa'il dan naibul fa'il kita ya mengenal istilah fi'il maklum dan juga fi'il majhul. Nah, sekarang kita akan ya mencoba untuk ya menyebutkan contoh dari contoh-contoh apa? Fi'il lazim. Ya, yaitu apa? Kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak memerlukan apa? Ya, atau tidak membutuhkan adanya apa? Maf'ul bihi. Adanya apa? Objek penderita. Contoh misalnya kata dakhala. Dakhala. Kata apa? Kharaja. Nah, kharaja. Kata jalasa. Naam ya. Jalasa. Ya, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Dakhala telah masuk. Kharaja telah keluar. Jalasa telah duduk. Fi'il ini ya, bentuk-bentuk fi'il ini ya dimasukkan ke dalam pembahasan fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Yaitu kata kerja intransitif yang tidak memerlukan adanya maf'ul bihi. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui fi'il itu adalah fi'il lazim? Yaitu kata kerja yang tidak memerlukan apa? Maf'ul bihi. Yaitu ketika kita mencoba ya, fi'il tersebut kita bawa ke dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya apa? Dakhala. Naam. Dakhala aliyun. Naam, aliyun. Ya. Ketika kita katakan Ali itu telah masuk. Ya kan? Maka orang sudah paham. Ya, Ali telah masuk. Masalah nanti masuk kemana? Nah, itu bab lain. Itu penjelasan lain. Akan tetapi ketika disebutkan dakhala aliyun, ya, Ali telah apa? Masuk. Ya, maka orang yang membacanya, orang yang apa? Mendengarnya sudah memahami kalimat tersebut, sudah masuk ke dalam kalimat apa? Sempurna. Begitu pula kata apa? Naam, kharaja. Naam, kharajat talibu. Ya, kharajat talibu. Seorang siswa itu telah keluar.
Orang yang mendengar kalimat tersebut, orang yang membaca kalimat tersebut juga telah memahami, oh si siswa itu telah apa? Keluar. Masalah nanti keluar dari mana itu bab lain. Tidak masuk ke dalam pembahasan apa? Ya, maf'ul bihi. Begitu pula dengan jalasa misalnya. Naam. Jalasal waladu. Naam. Jalasa apa? Al waladu. Seorang anak laki-laki itu telah apa? Duduk. Masalah duduk di atas apa, dengan cara bagaimana, itu bab lain. Tapi orang ketika membaca dakhala aliyun, Ali telah masuk, kharajat talibu, seorang siswa itu telah keluar, jalasal waladu, seorang anak laki-laki itu telah duduk, maka kalimat ini sudah masuk ke dalam kalimat yang sempurna. Ya, tidak lagi memerlukan apa? Ya, pertanyaan, yaitu maf'ul bihnya, yaitu objek penderitanya. Beda dengan fi'il muta'addi, wahai saudaraku, saudariku seiman. Yaitu fi'il, kata kerja yang apa? Transitif. Kata kerja yang memerlukan adanya apa? Maf'ul bihi, memerlukan adanya objek penderita. Contoh misalnya kata kataba. Nah, kata apa? Kataba. Saya hapus terlebih dahulu pembahasan yang pertama dari apa? Pembahasan penyebutan apa? Fi'il. Ya, pembagian atau macam-macam apa? Fi'il. Contoh kata apa? Naam. Kataba. Kataba artinya apa? Telah menulis. Bedakan, dakhala telah masuk, kharaja telah keluar, jalasa telah duduk. Ya, ketiga fiil ini kita masukkan ke dalam apa? Bab pembahasan apa? Fiil lazim. Kata kerja ya intransitif yang tidak memerlukan adanya apa? Objek penderita. Sedangkan kata ba, ya kan? Kemudian apa? Ya, qara'a. Naam. Kemudian apa? Daraba. Naam. Ini adalah apa? Kumpulan contoh dari apa? Contoh-contoh fi'il muta'addi. Ya, kata kerja apa? Transitif. Tidak lagi intransitif. Mengapa? Kataba diartikan apa? Telah menulis. Qara'a diartikan telah membaca. Daraba diartikan telah memukul. Kita bawa masing-masing fi'il ini ke dalam kalimat. Apakah cukup hanya sekedar adanya fi'il dan fa'il, yaitu pekerjaan dan pelaku? Jika sudah cukup, maka dia masuk ke dalam bab fi'il lazim. Jika tidak cukup keberadaan fi'il dan fa'il, pekerjaan dan pelakunya, maka fi'il itu dimasukkan ke dalam bab apa? Fi'il muta'addi. Perhatikan, kataba. Kita buat contoh. Kataba apa? Ya, at-talibu. Naam, at-talibu. Di sini ada predikat, di sini ada subjek. Seorang siswa itu telah menulis. Seorang siswa itu telah menulis. Maka di sana ya dituntut ya adanya pertanyaan sekaligus jawaban. Apa yang ditulis oleh siswa tersebut? Ya, apa yang ditulis oleh siswa tersebut? Maka di sini dibutuhkan adanya apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Maka kataba at-talibu apa? Ad-darsa. Naam, ya, ad-darsa. Maka ad-darsa di sini kita katakan sebagai maf'ul bihi. Ya, mengapa? Karena bila hanya disebutkan fi'il dan fa'il, kalimat tersebut belum dikatakan kalimat yang mufidah, kalimat yang sempurna. Karena orang yang mendengarnya, orang yang membacanya, ya, akan bertanya, apa yang ditulis oleh si siswa itu? Tapi ketika sudah disebutkan ad-darsa, katabat talibu ad-darsa, maka orang sudah mengerti seorang siswa itu telah menulis apa? Pelajaran tersebut. Begitu pula dengan kata qara'a. Perhatikan baik-baik. Naam, qara'a. Naam, qara'a. Jadi qara'a Muhammadun. Kita hanya menyebutkan predikat dan subjek, fi'il dan fa'il saja. Muhammad telah membaca.
Orang yang mendengar kalimat tersebut, orang yang membaca tulisan tersebut akan bertanya, apa yang dibaca oleh si Muhammad? Maka di sana dituntut adanya apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Karena memang ya qara'a masuk ke dalam fi'il muta'addi, kata kerja transitif, bukan lagi intransitif. Kata kerja yang memerlukan apa? Adanya maf'ul bihi, objek penderita sesudah apa? Fa'ilnya, sesudah apa? Subjeknya. Maka qara'a Muhammadun apa? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Maka Muhammadun kita katakan sebagai fa'il, qara'a kita katakan sebagai fi'il, Muhammadun kita katakan sebagai maf'ul bihi, objek penderita. Jadi Al-Qur'ana ya sebagai maf'ul bihi. Maka kalimat ini sudah bisa dipahami bagi yang mendengarnya, bagi yang membacanya. Oh, Muhammad telah membaca apa? Al-Qur'an tersebut. Begitu pula dengan apa? Doroba. Ya, doroba. Ya, kita buat contoh misalnya, na'am doroba, na'am asyurtiyu, na'am asyurtiyu as-sariqa. Na'am asyurtiyu, na'am asyariqa. Ya, doroba sebagai fi'il, asyurtiyu sebagai fa'il, as-sariqa sebagai apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Doroba syurtiyu as-sariqa. Seorang polisi itu telah memukul apa? Seorang pencuri. Ya, doroba syurtiyu. Kalau hanya berhenti sampai di sini, ya Pak polisi itu telah memukul, orang akan bertanya, siapa? Apa yang dipukul oleh Pak polisi? Tapi ketika sudah disebutkan as-sariqa, seorang pencuri, na'am, seorang apa? Pencuri, maka orang yang mendengarkannya, orang yang membacanya sudah memahami, oh yang dipukul oleh Pak polisi itu adalah seorang pencuri. Maka doroba kita masukkan ke dalam pembahasan apa? Fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang memerlukan keberadaannya maf'ul bihi. Tidak lagi kita katakan lazim, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan apa? Maf'ul bihi ataupun objek penderita. Semoga ya penjelasan ini ya, yaitu apa? Penjelasan yang kedua dari pembagian macam-macam apa? Fi'il bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Yang pertama tadi apa? Fi'il ya ditinjau dari apa? Penyebutan fi'ilnya. Ada maklum, ada ya majhul. Kemudian yang kedua, fi'il ditinjau dari apa? Kebutuhannya terhadap maf'ul bihi, objek penderita. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Semoga ya pembahasan ini bisa menambah ya pengetahuan kita tentang sekelumit ya kaidah-kaidah dasar ilmu sharaf sebelum kita memasuki ya kaidah-kaidah yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.